Makin jagi atur ning ayang genjek
yang puniki ngek padlegek saking wewidangan Banjar Adat Sanglung Desa Debu Kecamatan Gubutama Yaki nyaringin ngiringang Ratu Dedani sareng sinami ring sajeroning lestariang budaya Balini kemawon ring sajeroning titiang ngiringang Ratu Dedani sareng sinami minawi wenten kirang langkung atuh titiang atur ningayang titiang wadah Presiden Unas Gemreno pangampur Dilatun langkung lintang ratu Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat malam sahabat budaya, pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Dari belahan bumi Panji Sakti Singaraja Bali kita bersua kembali dalam obrolan budaya yang untuk malam hari ini kita akan mengangkat topik pelestarian seni pergaulan khususnya genjek. Sudah hadir bersama kami Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Bapak Dr. Andes Gede Komang MSI. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bu Ratih, selamat malam para pecinta RRI Net dimanapun berada. Ya, di samping beliau ada pengamat budaya sekaligus juga pelaku seni yang sudah melanglang buana ke berbagai belahan dunia, yaitu Bapak Dr. Andes Wayan Sujana. Selamat malam Bapak. Malam Ibu Ratih, malam pemirsa semuanya, salam budaya. Dan di samping saya ada perbekal atau Kepala Desa Depehe Bapak Made Semareguna. Selamat malam Bapak. Selamat malam Ibu Ratih. Selamat malam juga pemirsa RRI Net dan salam budaya.
Baik, kalau kita berbicara tentang seni genjek, ini lebih mengedepankan kepada keharmonisan dan juga kekompakan warna vokal. Dan ini yang akan kita kupas malam hari ini bersama narasumber kita. Mungkin sekilas dijelaskan oleh perbekal ataupun kepala desa Depehe, karena kita bersama Seke Seni Genjek Padelege Desa Depehe. Iya, Pak Made, ini cikal bakalnya seperti apa sih kok bisa dari sekian banyak seni pergaulan memilih seni genjek untuk dilestarikan di Desa Depehe? Baik, terima kasih Bu Ratih. Nah, asal mula dari terbentuknya genjek, memang dari khusus di desa kami, di Desa Depehe, adalah masyarakatnya, penduduknya adalah bertani. Mungkin karena kepenatan dari beliaunya lelah untuk bertani, mungkin kumpul dengan teman-temannya, dari awal mungkin dari 1 sampai 4 orang. Nah di sana ngobrol-ngobrol sambil beliaunya mungkin awalnya ikut nyanyi-nyanyi atau tembang Bali gitu. Nah kemudian dari situ muncullah ide itu membentuk kelompok yaitu yang namanya seni genjek. Ya, ini tahun berapa Pak? Kalau mungkin saya ingat Bapak mulai. Seingat yang genjek itu sebenarnya sudah dari pendahulu mungkin sejak dari tahun 80-an sudah terbentuk. Awalnya mungkin dari kebiasaan desa kami dulu, mungkin ada masyarakat yang punya anak yang baru lepas puser nikah, diundanglah untuk pementasan genjek. Mungkin ada juga yang punya istilahnya sesangi. Iya. Kalau mungkin yang punya anak laki nanti bisa mengundang seni genjek. Iya, kaul gitu ya, jadi banyak kaul. Sama dengan kaul itu sepertinya. Iya, kalau memang di awal kelahirannya di Desa Depehe sendiri, apa memang formasinya seperti ini Pak? Karena kalau kita dengarkan itu biasanya seperti ada 2 tim gitu, kalau satu yang mungkin dari segi liriknya, satu untuk yang gamelannya sendiri. Memang formatnya seperti ini? Iya, memang dari awal karena memang seni genjek ini ada yang menonjolkan dulu instrumennya, kemudian juga ditonjolkan dengan suara atau liriknya. Gitu. Nah, memang bisa sih bersamaan kalau di desa itu menurut situasi dan tempat yang ada di desa. Gitu. Jadi kan formasinya mungkin dalam tampil bisa seperti ini jadinya. Jadi kalau dari segi jumlah tidak terlalu baku gitu, harus sekian. Dari segi jumlah memang tidak terlalu baku juga, mungkin dari kesiapan dari Seke kadang-kadang tampil bisa hanya yang namanya yang untuk suara atau cas namanya. Ya, minimalnya berapa orang? Minimalnya paling 8 orang bisa. 8 orang. Ya. Jadi dari segi liriknya tadi itu memang dibikin spontanitas atau memang dari awal berdasarkan kekompakan gitu? Awalnya kalau liriknya itu memang spontanitas juga, karena apa yang dibutuhkan, apa yang akan dipentaskan nanti bisa dibikin spontanitas gitu. Itu kelebihan dari genjek niki gitu. Iya, nanti kita juga akan mengupas lebih jauh karena tadi juga Pak Made selaku kepala desa sudah mengatakan bahwa genjek Depehe ini sempat tampil di tingkat provinsi dalam ajang Pesta Kesenian Bali. Namun sebelumnya kita akan saksikan kembali penampilan dari Seke Seni Genjek Padelege. Silakan. Jagat boleh
Yes, jangan lupa juga di follow IG-nya, oke? Lagu Suling Bambu udah gak ngetop lagi. Karena udah diganti sama flute. Oh, Suling Bambu udah gak ada sekarang. Oh, flute. Lelecu. Kakek lagi ngomong sama cucunya. Kulelecu. Kulelecu. Saya Didi, dengerin terus Ferdi and Didi Show setiap hari Senin jam 3 sampai jam 5 sore hanya di Pro 4 FM, Ensiklopedi Budaya Indonesiaan. Yes. Iya, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, tadi sudah kita saksikan bersama penampilan dari Seke Seni Genjek Padelege yang sudah membawakan judul lagunya atau liriknya itu adalah Buleleng Sakti. Jadi gampang kita dengarkan ya Pak Made ya, kalau di awal itu Buleleng Sakti gitu. Susah tidak untuk membuat lirik seperti ini? Berapa hari biasanya bisa mereka kompak? Kalau dibilang susah, kayaknya sih gitu. Karena sudah terbiasa dari Seke Genjek niki setiap mau pentas di event manapun dan kegiatannya temanya apa, spontanitas sudah bisa. Karena kemarin niki langsung spontanitas cuma 3 hari sudah bisa nyambung untuk liriknya gitu. Jadi untuk ide awalnya itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat mau pentas gitu ya Pak ya? Ya seperti itu, artinya tema yang akan dibawakan itu menyesuaikan. Mau pentas, temanya apa akan dibawakan langsung, karena terus terang saja dari Seke Genjek ini banyak yang bisa untuk membuat liriknya gitu. Jadi kalau untuk saat ini kalau kita lihat sekenya ini memang rata-rata sudah dewasa lah gitu Pak ya. Kemudian ada tidak niat daripada Desa Dapehe sendiri di bawah kepemimpinan Bapak untuk merekrut generasi muda nih, anak-anak mungkin dari sekolah gitu? Memang rencananya sih seperti itu. Kayak sekarang niki di program Tiang, di program Perbekal Desa Dapehe, Tiang menyelenggarakan Porsenides. Ini sudah berjalan, yang sekarang itu sudah berjalan 3 kali. Nah ini Genjek ini nanti pada selesai Pordesnya yang olahraganya, dia kasih penutupannya untuk seni. Pada saat penutupan nanti akan pembagian hadiah. Inilah Genjek niki yang tampilkan untuk parade dengan 2 Genjek. Dan kemudian juga seninya angklung. Makanya Tiang berusaha untuk melestarikan seni budaya yang ada khususnya di Desa Dapehe. Makanya nanti di bulan Juli Tiang sudah program tiap tahun, niki program Tiang selaku Perbekal, itu akan ditampilkan parade Genjek, kemudian parade angklung, dan satu sisi dan pesantiannya juga. Itu bentuk dari Tiang selaku Perbekal untuk melestarikan seni dan budaya. Iya, ini pesertanya atau sekenya ini dari pelajar juga Pak? Kalau di sini kebetulan tidak ada sih dari pelajar, mungkin yang remaja ada, itu yang ikut karena lingkungannya mungkin dia tertarik, yang rencananya mungkin untuk ke depan bisa untuk mungkin ke sekolah-sekolah ya Pak, ke sekolah-sekolah biar mencari regenerasi lah istilahnya gitu. Ya, kalau selama ini bagaimana untuk perekrutannya Pak? Apakah memang dari orang tuanya mungkin ikut secara otodidak, anaknya akan ikut juga di kesenian ini? Apa Ya, seperti apa Pak? Kalau rekrutannya mungkin itu dah karena lingkungan, mungkin anaknya bapaknya yang ikut Seke, anaknya diajak, mungkin dia tertarik jadinya gitu. Makanya dari sanalah bisa mungkin generasi terusnya bisa nanti Tiang patenkan juga untuk kegiatannya di desa, di program Tiang selaku Perbekal diadakan kegiatan Porsenides itu gitu. Tinggal dibimbing lagi sedikit saja mereka sudah bisa gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Made. Kemudian kita beralih ke Pak Wayan lagi Pak Wayan. Kalau kita dengarkan tadi liriknya ini gampang kita dengarkan gitu ya. Ini Buleleng Sakti. Kalau sekarang mungkin perkembangannya gitu banyak lagu-lagu Bali yang memang menyertakan Genjek itu sendiri. Apa memang perkembangannya dari dulu kemudian kini seperti itu Pak? Nah itu yang saya bilang bahwa senian Genjek ini lentur dia, fleksibel. Dia bisa masuk di segala bidang. Ketika mereka itu adalah untuk pemerintah, maka tema-tema lagunya pun adalah tema-tema pembangunan. Bahkan dulu sempat waktu ada
BP7 penyuluhan tentang Pancasila, tema-tema lagunya tentang nilai-nilai Pancasila. Jadi bisa sebagai ajang untuk sosialisasi. Sosialisasi. Gitu. Samping itu ada edukasinya pada masyarakat, anak-anak yang menonton ngerti nilai-nilai Pancasila itu. Nah, itu sebetulnya keutamaan Genjek itu, samping mereka itu bisa menghibur diri dan kemudian sebagai ajang edukasi, sehingga mereka tidak terbelenggu oleh pakem yang ada. Yang penting mereka bisa bernyanyi, bergembira, ada struktur yang seperti yang mereka lakukan, kemudian tema-temanya diatur, jalan. Oleh karena itu bagi mereka tidak susah, karena gendingnya itu mengikuti tembang-tembang yang ada, teman bermain di lirik. Nah, seperti lagu-lagu Jangeran sekarang dimasukkan lirik-lirik sesuai dengan keinginan mereka. Ya, jadi bisa dikolaborasikan gitu ya Bisa. Pak ya. Nah, termasuk untuk ajang sosialisasi sangat masuk gitu, Ya. walaupun dia bukan yang versi lelucon Ya. seperti itu, tetapi enak gitu ya untuk. Sekarang unsur-unsur seni lain pun bisa berkolaborasi. Makanya ada istilah joget genjek, berarti joget yang dipadukan dengan genjek pengiringnya. Ada juga genjek bondres. Waktu di PKB itu genjek bondres masuk. Mereka berkolaborasi dengan kesenian bondres. Ya, ketika bisa harmonis ya nggak masalah gitu Tidak ya Pak. masalah. Yang penting mereka terhibur dan bisa menghibur orang. Karena Itu. memang ini misinya adalah untuk pergaulan. Pergaulan, hiburan gitu, Pak, tidak ya. ada pakem-pakem khusus. Nah, mereka yang penting senang. Iya. Nah, dan kemudian mendidik. Nah, itu. Iya, kalau yang dulu itu memang sangat tradisional. Kalau kita mungkin saksikan di masyarakat itu ya benar-benar setiap sore mereka mungkin ada Kumpul. yang lepas baju atau apa langsung Ya. dia sambil minum gitu. Itu untuk saat ini tuh masih ada nggak yang seperti itu dari pengamatan Bapak? Ya, itu yang dimaksud dengan Pak Kades. Tradisional. Pak Kades tadi itu yang memang tertata dengan manajemen yang pasti seperti di Depe, ini lestari. Karena seperti pernyataan Pak Mekelnya sendiri peduli. Iya. Kemudian di desa-desa lain ada genjek yang itu yang manajemennya redup lagi, muncul lagi. Nah, untuk mereka itu bersilaturahmi antara kelompok sendiri, ketemu di suatu tempat bernyanyi, mereka menggenjekkan seperti itu. Jadi tidak tertata seperti manajemen seperti ini gitu. Oke, dari Pak Kades sendiri Pak, untuk mengantarkan Genjek DPH sampai akhirnya bisa ke ajang pesta kesenian Bali atau yang lainnya, tidak hanya tentu dari segi intensitas mereka atau keberadaan Genjek ini sendiri, ada tidak kriteria lain Pak ketika ini menjadi duta gitu? Untuk masalah KJDP, kalau dulu kan pernah ada apa? Masuk di dalam program PKB ketika tahun 98. Iya. Nah, memasuki tahun 2000 sampai saat ini, Genya ini tidak lagi masuk di dalam PKB. materi PKB. Mudah-mudahan nanti di tahun berikutnya, karena saya ini kan termasuk agak sedikit vokal di antara kades-kades kebudayaan yang ada di 9 kabupaten kota di Bali. Contoh misalnya dari dulu setiap kali PKB, kabupaten yang punya PAD yang besar pasti jojoran. Badung misalnya, Kodia misalnya, Gianyar, dia jojoran. Buleleng mau jojoran, APBD-nya terbatas. Buleleng, Karangasem, Jemberana tidak bisa jojoran. Saya di tahun 2019 ini sempat menyoroti bahwa kalau boleh PKB itu terkonsentrasi dananya di Provinsi Bali, sehingga nanti begitu akan melaksanakan PKB jatahnya itu anggarannya itu sama, baik dari kabupaten yang miskin Karangasem, Buleleng termasuk Kabupaten Jemberana sama, karena kita akan parade, kita akan bertanding. Nah 2020 ini dilaksanakan. Itu kami yang dari Buleleng dengan Karangasem yang keras Mengusulkan. ya mengusulkan, karena kalau seperti yang sudah-sudah, Buleleng lawan Badung, Badung anggarannya 1 miliar, Buleleng anggarannya 189 juta. Dari sisi materi pasti kalah, tapi kenyataannya tidak, karena orang Buleleng ini orang progresif. Orang Buleleng kan punya karakter, karakter tidak mau kalah. Dia aja sape, jangan hanya jangan sama-sama Satu-satu gitu istilahnya. satu-satu. Ya kita harus menang.
Inilah kata Buleleng. Ya, kira-kira apa yang menjadi latar belakang kenapa genjek untuk tahun ini memang tidak ditampilkan, Pak? Karena monoton atau gimana? Saya kebetulan kan baru 10 bulan jadi kepala dinas. Materi yang sudah diprogramkan itu kan menyangkut dari Renja 2018. Nah, sehingga untuk tahun 2019 praktis saya sebagai kepala dinas tidak bisa memberikan usulan. Usulan baru akan bisa saya sampaikan di tahun 2020. Ya, tentu ini akan menjadi catatan. Karena apa? Kalau saya lihat bahwa seni tradisional Genjek ini sesungguhnya sangat membantu pemerintah dalam arti satu dari sisi advokasi. Contoh tadi Buleleng Sakti, paling tidak dia bisa menginformasikan kepada masyarakat banyak Buleleng Sakti yang patut kita teladani, Buleleng Sakti yang patut kita tulan. Ini kan ajakan, ini kan paling tidak membantu pemerintah. Mungkin ada program-program yang lain yang bisa memberikan informasi kepada masyarakat yang lain. Contoh misalnya tadi masalah reformasi sempat disinggung. Ini kan bagus sekali. Goyakan sambil megegendingan. Sehingga mereka saling menghibur kelompoknya itu aja. Hanya menghibur katakanlah ini 10 orang, hanya menghibur 10 orang ini. Tetapi dalam perkembangannya kan tidak menghibur dia saja, tetapi bisa menghibur orang lain. Nah, cuma Genjek yang ada di depo ini Genjek yang terminate. Ada manajemennya. Manajemennya adalah ketua Genjek dengan perbekal bagaimana menata Genjek ini supaya mereka ini bisa menjadi sebuah organisasi kelompok seni tradisional. Iya, ada upaya dari Dinas Kebudayaan sendiri ketika mereka tidak tampil di ajang sekelas PKB atau yang lainnya, ada tidak keinginan dari Dinas Kebudayaan untuk menggandeng seke-seke seperti ini dalam kegiatan atau event-event tertentu, Pak? Mungkin saya kan punya kegiatan Jumat berkesenian atau Jumat apa istilahnya ya? Apa istilah Pak ya? Atraksi Jumat berkesenian. Itu rutin. Setiap jam 11 di Sasana Budaya itu sudah ada penampilan. Ada pelegongan, ada topeng, ada barong. Dan ini secara terus-menerus. Setiap jam 11 sampai jam 12 hari Jumat pasti ada. Kecuali nyepi atau libur. Iya. Kalau hari-hari biasa ini tampil rutin. Jadi ini seke Genjeknya pasti akan kena giliran gitu ya Pak ya. Nanti tentu saya akan ada penawaran. Ada penawaran mau tampil apa tidak. Nah, kalau mau tampil ya tentu saya siapkan waktu. Karena waktunya 1 jam. 1 jam. Kalau saya di Sasana Budaya semua masih free. Jadi belum terbayarkan, belum komersil. Karena saya berpikir bahwa Buleleng ini kan ke depan kan semakin maju. Apalagi sekarang sudah ada shortcut. Kemudian sebentar lagi kalau jadi bandara Buleleng, wah ini luar biasa. Ini bagian dari city tour barangkali ya Pak. Iya. Nanti kalau ini jadi kita sudah siap. Kalau ada city tour mereka akan mengisi. Setiap Jumat kalau ada tamu mereka datang ke kebudayaan pasti akan melihat kesenian. Apakah kesenian Genjek, apakah pelegongan, apakah topeng, apakah barong. Mereka akan melihat di sana karena destinasi daripada kebudayaan itu ada Gedung Kirtie, kemudian ada Museum Buleleng, kemudian ada Puri Agung, kemudian ada Sasana Budaya tempat orang berkesenian. Asal jam 11 pasti ada berkesenian di sana. Karena itu sudah saya patok. Tidak boleh hari Jumat jam 12 baru tampil. Begitu hari Jumat jam 11 tank harus jadi. Tidak boleh digeser. Karena ini sudah masuk ke medsos, ke dunia maya. Jadi luar negeri udah tahu bahwa setiap hari Jumat jam 11 sampai 12 di Sasana Budaya ada berkesenian. Kecuali libur atau nyepi. Nah, ini hanya 2 saja. Selainnya itu pasti diisi. Itu upaya dari Dinas Kebudayaan sendiri ya, upaya untuk dari, penggalian juga Pak ya. Upaya dari Dinas Kebudayaan sebagai implementasi daripada apa yang menjadi program Pak Bupati dari festival-festival. Jadi banyak festival yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Buleleng, kami jabarkan mingguannya. Jadi jangan sampai kalau orang festival kan bisa 6 bulan, setahun, 5 bulan.
Kalau ini kan setiap seminggu ada. Berarti ini juga memudahkan inventarisasi Pak ya? Iya. Nah oleh karena itu nanti setelah ini selesai, mungkin besok saya akan diskusi dengan Pak Wayan selaku Kepala Bidang Seni dan Budaya, bagaimana memikirkan genyek yang sudah terminate. Iya. Banyak genyek yang ada di Buleleng tetapi tidak terminate seperti Depe. Iya. Tijukule banyak genyek. Kemudian saya kan dari Tijukule. Begitu orang kumpul, kayak saya tempo hari ada kematian di rumah. Menggenjekkan. Setelah jam 9 mereka anak-anak kumpul menggenyekan. Ada bawa gitar, bawa nare. Kemudian mereka vokalnya ya sama sambil metuakan. Tapi tidak terpimpin ada sekenya khusus Tidak gitu ya, terpimpin ada seke. Cuma sifatnya itu adalah spontanitas. Hampir rata-rata di desa itu orang bisa menggenyekan. Berarti yang sudah terpimpin seperti ini memang baru di Depeh saja Pak? Masih terbatas. Ada di sektor Groga ada. Di Groga malah ada sampai jogetnya ada. Sebetulnya gereja ini di samping hiburan, kemudian membuat kita senang, damai, kemudian ada lucunya juga. Banyak ada lucunya. Kalau lucunya adalah ada tua, mereka sambil gibing misalnya gitu, bawa tua nanti dikasih ini, begitu mau diambil ditarik lagi tuanya, dikasih orang lain. Orang lain mau ngambil, ditarik lagi. Nanti siapa yang mau dikasih? Tergantung yang bawa tua ini. Benar-benar terasa hiburannya. Iya, gitu terasa ya, hiburannya gitu. Terasa hiburan dan terasa lucunya. Gitu. Itu sebenarnya gayanya ini. Iya. Kemudian kalau untuk masalah pendanaan tadi sudah disampaikan Pak sendiri, kalau kita dari PAD memang masih terbatas gitu ya, untuk masalah untuk PAD. Ada bantuan-bantuan nggak Pak kepada seke-seke seperti ini? Untuk sementara tergantung, itu kan bisa hibah. Sepanjang Pak Mekel misalnya mengajukan hibah tentu akan bisa dibantu. Atau mungkin sepanjang tidak ada hibah nggak berani. Masih ada, nggak usah dah katanya. Masih punya barangkali dana desa ya bagus gitu. Dana desa sih ada, tapi kan dana desa tidak terbentur hanya di seni saja, mungkin infrastruktur. Tapi untuk berjalan Persenides ini pun yang anggarkan di APBDes melalui dana desa. Nah, ini ke program yang setiap tahun. Kalau mungkin dari Pak Kadis Kebudayaan mensupport dana, tiang kan ada rumahnya. Bagusnya, tiang singnya nolak gitu. Rumahnya ada, itu melalui hibah bansos. Gitu. Nggak berani katanya Pak, tapi nggak berani nolak. Yang penting ada usulan dari masyarakat, dari kelompok, tentu nanti kan melalui Pak Bupati Buleleng. Kalau Pak Bupati sudah ACC, Kadis Kebudayaan tinggal melaksanakan saja. Iya. Kan gitu, itu ininya. Ini sebenarnya kendalanya Pak, kalau kita berbicara tentang upaya penggalian, pelestarian, itu kalau yang di masyarakat seperti apa sih Pak? Kendala yang dihadapi oleh masyarakat sendiri? Kadangkala kalau menyangkut seni, itu kan menyangkut hati. Iya. Namanya seni budaya ya cipta rasa karsa manusia. Rasanya kita untuk berkesenian seperti apa. Kalau kita merasa tidak terpanggil berkesenian, orang itu bisa cuek. Tapi kalau orang merasa terpanggil berkesenian, contoh kayak Pak Sujana ini, biar sakit, bila pun juga dia pasti nari. Panggilan ya. Panggilan hati nurani. Sama dengan saya pada waktu saya kecelakaan tahun lalu itu ya. Kecelakaan tahun lalu menjelang Hari Raya Galungan. Hari ini saya jatuh, besok saya nari. Padahal pakai topeng. Lukanya di sini loh, di apa namanya ini? Di pipi. Diabaikan gitu ya, rasa diabaikan, sakitnya itu diabaikan. Yang dilakukan adalah tariannya gini itu loh. Karena sudah merasa terpanggil hati nurani untuk melakukan itu. Padahal begitu lepas topeng, habis nari sakit lagi ya Pak ya. Ya lumayan juga, tapi tempel dengan obat. Dan itu bukan sekali nari, itu hampir karena itu musim-musim bulan November ya. Jadi bulan-bulan upacara, bulan-bulan upacara rame di Bali. Karena kita bagi kelompok Pak Sujana satu grup maju, kemudian kelompok Mulyawan Detegah dengan saya maju, nanti kelompok yang lain kelompoknya Pangeran maju. Jadi kita bagi karena ulemnya banyak. Dari desa ini minta topeng ini, dari desa ini minta topeng ini biar ada sidik harinya. Sehingga kita bagi grup. Nah karena kita bagi grup, ya saya selaku pengelingsir di Dinas Kebudayaan ya saya harus tampil terus untuk motivasi teman-teman. Yang kedua
bagaimana masyarakat di desa bahwa dinas kebudayaan itu adalah bangkit. Baik, untuk sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, sesaat lagi kita kembali akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Namun sebelumnya kita saksikan kembali penampilan dari Seke Seni Genjek pada Lega Desa Depe. Silakan.
Alia Rohali di Pro 3. Pendengar Indonesia Menyapa hari ini bersama saya Ale Rohali akan mengangkat 4 topik aktual. Membahas isu-isu aktual Indonesia. Presiden Joko Widodo kembali berpesan agar hidup Live setiap hari Kamis, jam 8 sampai 9 pagi. Alia Rohali di Pro 3. Akurat, tajam, berimbang. Iya, luar biasa sekali kalau kita dengarkan tadi ya, ataupun saksikan bersama penampilan dari Seke Seni Genjek Padelege dengan judul liriknya tadi Ibu Bidan gitu, Pak Made. Kemudian kita beralih ke Pak Wayan karena tadi ini jiwa seninya mungkin muncul ketika pentas ini Seke Padelegenya, beliaunya langsung ikut gitu, ikut menggenjekkan seperti itu. Apa yang barangkali masih perlu diperbaiki, diperhatikan oleh Seke Genjek, tidak hanya yang di Desa Depehe tetapi juga Seke Genjek yang lainnya, Pak? Terima kasih Bu Rate, kalau konsumsi untuk hiburan di desa sudah lumayan, sudah oke. Iya. Tapi ketika nanti ini akan dikemas lagi sampai lebih luas sebagai seni pertunjukan, perlu didata kembali. Sebetulnya potensinya sudah ada, cuman manajemen perekrutan pemain itu perlu misalnya seperti yang menorek itu harus dipilih mereka yang vokalnya kuat karena 10 berbanding 1. Ajak adase menggenjekkan melodinya sendiri, melodi harus sendiri, 2 tidak bisa karena itu harus nyambung dia sendiri. Oleh karena itu dicari vokal yang kuat. Oke, kemudian Pak Kade sendiri selaku leading sektor nih Pak, menanggapi apa yang disampaikan sebagai harapan dari Pak Perbekal dan juga mungkin masyarakat yang lain juga pelaku seni seperti apa Pak untuk menyikapi hal tersebut? Yang jelas sejak awal saya sudah sampaikan, karena ini adalah seni pergaulan, seni itanya menggegoyakan. Iya. Ini sangat menarik untuk dikembangkan secara terus-menerus. Karena di samping mereka bisa membahagiakan, padelege di antara mereka, mereka juga ada sebuah kedamaian. Di samping ada sebuah hiburan yang dilihat oleh masyarakat. Termasuk berarti ide-ide kreatif harus dimunculkan. Ide-ide kreatif harus dikucurkan. Jadi situasional juga. Ya, gitu, situasional semua. Menarik memang apa yang sampaikan Pak Mekal bahwa ini kan genjek yang terminit, manajemennya sudah bagus. Nah, di satu sisi mereka ada kekurangan katakanlah sarana prasarana. Contoh kendang ini kan bukan barangannya, bukan perangkatnya yang cocok untuk ini. Tentu kendangnya yang lebih kecil. Itu sebetulnya. Nah kemudian tadi disinggung dari segi lirik. Iya. Dari segi lirik memang ini kan kesenian pergaulan tradisional. Kalau dia dibawa ke situasi liriknya vokal Indonesia Melayu, jadi aneh. Mereka akan susah, sulit mereka. Tetapi tidak kalah pentingnya apa yang lirik yang mereka sampaikan itu kan bisa di bawahnya running text. Running text. Sehingga bagi pemirsa, penonton tidak sulit apa yang disampaikan oleh mereka. Karena yang tadi ini satu mereka kepingin cepat sampai ke bidan. Yang kedua cepat ke bidan sehingga isinya terselamatkan. Yang ketiga adalah bagaimana isinya bisa menggunakan alat kontrasepsi IUD. Tadi kan memang loop, bahasa Bali loop itu kan bahasa Indonesianya IUD.
Nah, Atau mungkin itu kalau di media elektronik, tetapi kalau yang langsung misalnya bukan di media elektronik, mungkin bisa ada yang ada yang translate gitu ya, terjemah, translate ada gitu yang ya. terjemah, Sinopsis. ada sinopsisnya. Jadi kalau kami di Dinas Kebudayaan, setiap menampilkan sesuatu pasti ada sinopsis. Sehingga bagi orang yang tidak memahami apa yang ditampilkan, mereka jadi paham setelah mendengarkan sinopsis. Kalau kami di Dinas Kebudayaan ada 2 sinopsis. Sinopsis dalam bahasa Indonesia, sinopsis dalam bahasa Inggris. Baru ada tampilan. Iya. Itu. Nah, kalau ini kan masih perlu kita poles. Kemudian yang berikut, sebetulnya kesenian tradisional pergaulan ini tidak perlu formal. Pakaian cukup segini. Makanya kenapa saya pakai pakaian kaos. Karena geje itu adalah kesenian persahabatan pergaulan dan kedamaian. Tidak mesti pakai pakaian ini resmi nih, formal sekali. Termasuk saput pun juga resmi. Ini kan saput kegong ini. Saputnya cukup begini. Kalau udang ya silakan, udangnya bila mana perlu mesti ada bunga pucuk. Ya lebih supaya lebih jingkrak dia, lebih keras dia, lebih hot dia tampilannya. Karena ini kan tidak boleh kalau tidak boleh gitu. Tetapi yang jelas kalau kostum ini tidak membatasi gerak mereka ya. Jadi agak membatasi. Maunya mereka kayak itu gerakannya bagus itu. Yang jazz itu ya. Nah, itu bagus itu. Kalau itu modelnya kayak yang jazz itu mantap ini. Itu. Nah, di samping yang tadi sampaikan oleh Pak Wayat, melodi. Melodi harus kenceng, harus betul-betul kuasai. Nah, kalau Bapak ini kan ya melodinya karena ini kolaborasi barangkali baru 3 hari ya kita maklumi. Saya janjikan Bulpes tampil. Yang penting sanggup. Nah itu. Sanggup nggak? Kalau Bulpes nanti saya akan tampilkan ini, tetapi harus dipoles. Nanti yang moles Pak Wayat nanti. Ya, nanti dipoles. Pakaian tidak perlu pakaian begini. Cukup baju kaos gini aja. Baju kaos atau saput poleng. Jadi kesannya lebih rileks gitu ya Pak ya? Kesannya lebih rileks. Kalau ini kan kesannya formal kayak orang mau nabuh ini. Mau nabuh beneran ini. Padahal ini adalah kesannya biar pergaulan pergaulan gitu ya, bener, pergaulan bener. Tidak terlalu formal gitu. Baik. Ya. Dan yang jelas untuk sahabat budaya serta pemirsa RRI Net, Genjek ini merupakan media budaya kerakyatan yang memiliki nilai sangat positif untuk menjaga tatanan kehidupan masyarakat. Akhirnya dari belahan Bumi Panji Sakti Singaraja Bali kita akhiri acara obrolan budaya malam hari ini. Terima kasih sudah berkenan hadir Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, kemudian pengamat budaya sekaligus selaku pelaku seni Pak Wayan Sujana, kemudian juga Kepala Desa Depehe Bapak Made Semaraguna. Pak Kades sekali lagi terima kasih Bapak Gede Komang yang sudah berkenan hadir malam hari ini. Dan kita akhiri obrolan budaya malam hari ini, kita akan bersua kembali di acara yang sama edisi berikutnya. Selamat malam dan kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Singa
Selamat datang di Pro 4 FM, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Kalau di acara ini namanya Ngaca bareng Yosi dan juga Amo. Betul. Jadi yang mesti kita lakukan ketika kondisi udah begini ya, udah pulang balik lagi kerja menghadapi dunia nyata. Iya. Dengar pedangdut, sahabat-sahabatku semuanya di seluruh dunia. Baiklah, Marli, hari ini kita akan ngebahas apa di rumah Rere? Nah, itu dia tadi bakal kan Teteh ajak traktir. Janji ke Teteh belum bisa diwujudkan. Iya. Terus sekarang jelek tapi miskin. Iya. Jelek tapi miskin. Wah, ngaco lu. Dari Transjakarta ini dalam mendukung Asian Games itu hanya diberikan pada libur nasional ya, dan juga pada setiap akhir pekan. Kita kedatangan Elemen Reunion. Tapi kali ini mereka kembali lagi dengan single terbarunya. Karena saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Tentunya bersama Gigi. Dan saya Dede Firdaus dan ada The Rain. Indonesia support for the Palestinian people struggle for gaining their independence. Lagu Suling Bambu udah gak ngetop lagi. Karena udah diganti sama flute. Oh, Suling Bambu udah gak ada sekarang. Oh, flute.